terlihat seorang perempuan yang tiba-tiba mendatangi Pak Winarto dengan baunya khas Melati, dengan pakaiannya seperti seorang ratu yang sering menemui dia di dalam mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Kisah Mistis kita. Sebuah pengalaman mistis dan juga pengalaman spiritual yang diceritakan oleh Pak Winarto yang ada di sebuah desa pinggiran kota Solo. Saat ini beliau berusia 65 tahun dengan kondisi yang sehat, di mana beliau ini menceritakan sebuah kisah di tahun 1995 ketika beliau masih berusia 40 tahun, yang waktu itu kegiatan beliau adalah berdagang dengan menampung hasil panen petani yang ada di desa. Bisa berupa sayur mayur, palawija ataupun padi, yang kala itu di desa tempat Pak Winarto ini tinggal masih sangat banyak sekali, dan hampir dikatakan semua warga sebagian besar bergantung pada hasil pertanian untuk mata pencaharian. Seperti biasa, Pak Winarto ini ketika jam 3 pagi beliau akan berangkat ke sebuah pasar di kota Solo untuk menjual hasil-hasil pertanian dari petani di desa yang memang sudah beliau tampung untuk dijual kembali. Disinilah di tahun 95 itu, jika tidak salah mengingat, Pak Winarto hari Jumat pagi jam 3 itu, setelah Pak Winarto menyiapkan semua perlengkapan termasuk keranjang yang sudah diisi sayur mayur untuk dagangan beliau, ketika itu Pak Winarto juga membawa beras yang dimasukkan dalam karung, di mana beras itu memang dipesan oleh seorang pelanggan beliau. Waktu itu memang musim hujan, dan jam 3 pagi itu berangkatlah Pak Winarto menuju ke pasar di kota Solo. Setelah perjalanan itu hampir melewati desa beliau tinggal, tiba-tiba terjadi sebuah hujan yang sangat deras, dan di depan Pak Winarto yang kala itu memang di batas desa, di sebuah pertigaan terdapat sebuah pos ronda dan juga sebuah pohon beringin yang sangat besar. Pak Winarto ini memutuskan untuk berteduh di pos ronda tersebut karena beras yang beliau bawa ini akan basah dan pastinya nanti akan kena komplain oleh pelanggan beliau. Dan ketika beliau berada di pos ronda tersebut, tidak berapa lama dari arah belakang, arah pohon beringin besar itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki seperti seorang berlari mendekati pos ronda tempat Pak Winarto ini berteduh.
Ketika Pak Winarto menoleh dan melihat, ternyata itu adalah sesosok perempuan yang berpakaian biasa seperti layaknya orang di pedesaan. Dan pemikiran Pak Winarto saat itu memang bahwa orang tersebut juga ikut berteduh karena akan melakukan perjalanan ke pasar seperti dirinya. Dan disitulah ketika wanita itu mendekati Pak Winarto. Pak Winarto sempat mencium aroma bunga melati yang cukup lembut beliau cium ini, dan diyakini berasal dari perempuan yang sedang berdiri di dalam pos ronda yang kala itu memang pos ronda di desa-desa dibuat dari struktur kayu dengan ukuran 4x3 dengan geladak-geladak yang separuh ukuran bangunan itu untuk tempat duduk dan lainnya hanya ruangan terbuka. Di situ beliau melihat sosok wanita itu berdiri dengan wajah yang asing dan terlihat cantik. Usia sekitar 35 tahunan menurut Pak Winarto. Dan ketika Pak Winarto ini mau menyapa wanita yang sedang berdiri itu, perempuan itu ternyata mendahului dengan nada bicara yang cukup halus dan berkarisma, mengatakan dalam bahasa Jawa yang kurang lebih kalau kita bahasa Indonesia kan, Winarto, kalau kamu ingin mendapatkan kekayaan, kamu harus menyiapkan beras kuning dan juga dawet, ditempatkan di satu ruangan khusus di mana setiap Selasa Kliwon saya akan datang untuk meminum dawet dan juga mengambil beras kuning yang kamu siapkan. Dengan penuh kaget dan penuh tanda tanya, Pak Winarto memperhatikan sosok wanita itu yang ternyata dalam suasana yang cukup gelap karena itu masih jam 3 pagi. Sosok wanita yang memang tidak dikenal sebagai warga desa yang hampir rata-rata dikenal Pak Winarto ini memakai sebuah selendang berwarna hijau. Dan kemudian wanita tersebut menanyakan kepada Pak Winarto apakah mau untuk melaksanakan apa yang sudah dibicarakan perempuan tadi. Dan dengan tergagap Pak Winarto menjawab, "Nggih Nyai," dan itu bahasa yang spontan diucapkan oleh Pak Winarto dengan menyebut sosok itu Nyai. Kemudian perempuan itu tanpa pamitan berbalik arah dan kembali lagi ke arah pohon beringin besar, dan kemudian sosok wanita itu menghilang di balik pohon yang memang tidak bisa dilihat
Pak Winarto. Waktu itu hujan sudah agak reda. Pak Winarto untuk sesaat lamanya terdiam dengan merenungkan apa yang dikatakan perempuan tadi. Dan tidak berapa lama hujan pun mereda. Pak Winarto dengan masih banyak pertanyaan, beliau melanjutkan lagi perjalanannya ke pasar. Dan seperti biasa sekitar jam 7 pagi, karena kegiatan di pasar itu sudah beliau selesaikan, beliau melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, setelah bersih-bersih, beliau memanggil istrinya dan kemudian menceritakan apa yang dialami tadi pagi tentang bertemunya dia dengan sesosok perempuan yang waktu itu diceritakan kepada istrinya adalah sesosok gaib yang diyakini oleh Pak Winarto. Dan dari perbincangan dengan istrinya ini akhirnya diputuskan untuk melakukan apa yang diminta wanita tadi. Dengan banyak pertimbangan yang nantinya juga akan saya ceritakan di belakang, dan istrinya waktu itu menyanggupi apa yang disampaikan suaminya. Setelah itu Pak Winarto bersama istrinya ini menyiapkan sebuah kamar yang memang sudah ada dan selama ini dipakai untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai atau semacam gudang yang ada di belakang rumah. Dan setelah hari itu kamar itu dikunci dan tidak terjadi apa-apa lagi sampai kemudian ketika malam Selasa Kliwon, seperti apa yang diceritakan, apa yang diucapkan oleh wanita yang beberapa minggu lalu ditemui Pak Winarto ini. Pak Winarto dan istrinya menyiapkan beras kuning dan satu buah gelas minuman dari cendol atau dawet yang biasanya terbuat dari merang dan juga tepung, dan disiapkan di dalam kamar yang disediakan khusus. Malam Selasa Kliwon itu Pak Winarto dan istrinya hampir tidak bisa tertidur menunggu apa yang kira-kira akan terjadi. Dan sekitar jam 10 malam ketika mereka sudah hampir terlelap karena menunggu dan tidak ada tanda-tanda, di kamar yang disediakan beras kuning dan dawet tadi terdengar suara gemerincing seperti logam yang bergesekan dan seperti suara yang benda berat merayap. Dan kala itu dengan mereka terbangun penasaran, kemudian mereka berjalan bersama mendekati kamar kosong yang sudah disiapkan, mengintip dari lubang kunci yang kala itu memang rumah Pak Winarto terbuat dari kayu. Dan di situ Pak Winarto secara bergantian melihat dengan jelas
di dalam kamar yang remang-remang karena cahaya juga lampu tidak dihidupkan, hanya dari cahaya ruang tengah. Mereka melihat di dalam ruangan kamar tersebut terlihat sesosok ular yang berwarna kuning cerah berada di kamar melingkari meja yang dipakai untuk meletakkan beras kuning dan dawet tadi. Dan mereka ketika mengintip itu tidak melihat kepala dari ular ini. Dan selang sekitar 15 menit mereka secara bergantian mengintip dengan perasaan yang campur aduk antara ketakutan, penasaran, sampai akhirnya terdengar lagi suara seperti desisan ular yang sangat keras. Kemudian seolah-olah ular itu merayap keluar dari belakang rumah, dari kamar tersebut menuju belakang rumah, meninggalkan suara jatuhnya logam yang terdengar beberapa kali. Dan kemudian saat Pak Winarto tadi mengintip lagi, sosok ular itu tidak ada, dan di dalam kamar itu terlihat gemerlap beberapa potong benda yang saat itu Pak Winarto langsung membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi di dalam kamar tersebut bersama istrinya. Dan di dalam kamar itu ada sekitar 5 buah logam yang berwarna kuning berbentuk seperti sisik hewan ular, yang kala itu istrinya Pak Winarto ini mengatakan bahwa benda itu adalah emas. Dengan ketidakpercayaan, Pak Winarto menanyakan itu beberapa kali kepada istrinya, sampai kemudian malam itu benda yang didapat berjumlah 5 tadi disimpan untuk besok paginya dipastikan apakah itu benar emas seperti yang dikatakan istrinya Pak Winarto, ataukah memang hanya logam biasa. Dan saat itu memang terjadi pembicaraan yang cukup panjang dengan istrinya, dan mereka masih belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi, sampai kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Ketika dalam tidur tersebut, Pak Winarto bermimpi lagi ditemui sesosok perempuan yang kali ini terlihat jelas dengan memakai mahkota dan dengan pakaian warna hijau, dengan kemben dan segenap ornamennya yang cukup gemerlap. Pak Winarto dengan posisi berdiri di sebuah pantai di dalam mimpi itu, menghadapi perempuan yang berbaju seperti seorang ratu. Dan di situ perempuan tadi mengatakan bahwa
apa yang disajikan Pak Winarto ini sudah dia terima, dan dia meninggalkan sesuatu yang bisa merubah kehidupan Pak Narto. Dan di situ pula wanita itu berpesan untuk setiap malam Selasa Kliwon menyediakan persis seperti yang tadi dia lakukan sebagai ganti dari apa yang dia tinggalkan. Setelah itu Pak Winarto terbangun dan kemudian membangunkan istrinya, menceritakan mimpi yang dia dapat tadi. Dan karena memang waktu itu sudah mendekati 2:30, Pak Winarto tidak melanjutkan tidur dan memilih untuk mempersiapkan barang-barang apa yang akan dibawa ke pasar. Dan waktu itu juga 5 lempeng yang berbentuk seperti sisik berwarna kuning tidak lupa dia siapkan, dimasukkan ke dalam tas yang biasa dia pakai untuk ditanyakan ke toko emas yang ada di pasar kota Solo. Sampai kemudian Pak Winarto berjalan, melakukan perjalanan ke pasar, aktivitas seperti biasa, dan beliau harus menunggu sampai jam 8:30, di mana toko emas biasa di jam 8:30 mulai membuka tokonya. Pak Winarto mendatangi sebuah toko, kemudian menanyakan benda berwarna kuning yang dia dapat tadi malam untuk ditanyakan. Dan dari keterangan pemilik toko emas tadi, barang yang dibawa Pak Narto ini adalah logam mulia atau emas. Dari situ Pak Winarto tidak lalu mengambil keputusan untuk menjualnya. Beliau pulang menuju rumah dan menceritakan kembali apa yang dia dapat dari keterangan pemilik toko emas. Dan atas desakan istrinya, hari itu juga emas yang diperoleh Pak Winarto dijual ke sebuah toko yang cukup besar yang ada di kota Solo, dan semuanya dijual hingga beliau mendapatkan sejumlah nilai uang yang bagi Pak Winarto sangat besar. Dalam seumur hidupnya baru kali itu dia mempunyai uang dengan nilai sebesar yang saat ini dia dapat dari penjualan emas. Singkat cerita, hasil penjualan itu beliau pakai untuk mengembangkan usahanya, dan di Selasa Kliwon selanjutnya Pak Winarto ini juga melakukan apa yang sudah dia lakukan di Selasa Kliwon sebelumnya, dan tetap mendapatkan apa yang dijanjikan wanita tadi, yaitu berupa lempengan-lempengan emas, dan semuanya selalu berjumlah 5 buah. Pak Winarto ini termasuk orang yang waspada, dan beliau ini dari hasil penjualan emas, selain digunakan untuk
kebutuhan dan juga untuk mengembangkan usaha perdagangannya. Beliau juga membantu warga sekitar desa yang memang membutuhkan, dan juga membangun jalan-jalan desa yang dia biayai sendiri dengan uang hasil penjualan emas yang dia peroleh. Sebenarnya memang banyak warga bertanya, tapi dari Pak Winarto dan istrinya mengatakan bahwa uang yang dia peroleh dan dia sumbangkan ke warga ataupun untuk pembangunan desa itu dia peroleh dari hasil warisan istrinya, yang memang istrinya ini berasal dari luar kota. Dan apa yang diceritakan Pak Winarto ini membuat warga lebih tenang, meskipun banyak juga suara-suara sumbang tentang kekayaan Pak Winarto yang berubah cukup drastis. Namun melihat kedermawanan Pak Winarto dan juga sumbangsihnya untuk desa tentang pembangunan ataupun yang lainnya, sedikit demi sedikit kecurigaan warga itu berkurang, meskipun tidak semuanya. Pak Winarto dengan ritualnya beras kuning dan dawet yang dia sajikan di Selasa Kliwon selama hampir 30 kali, karena menurut hitungan Jawa misalnya setiap Selasa Kliwon itu 35 hari. Jadi menurut Pak Winarto ini 3 tahun apa yang beliau jalani dengan menyajikan beras kuning dan dawet, sampai usaha Pak Winarto ini berkembang sangat besar. Beliau memiliki sebuah toko di pasar yang biasa dia, sebelum kekayaan beliau ini banyak menjadi tempat menjual hasil panen warga desa, dan di situ beliau membuka sebuah toko sembako yang memang sangat terkenal karena besar, dan tentu saja waktu itu beliau memiliki beberapa karyawan. Sampai kemudian di tahun ketiga itu, tepatnya di 30 kali Pak Winarto Selasa Kliwon, di suatu sore sebelum malam Selasa Kliwon itu, Pak Winarto yang sedang duduk di kursi goyang yang ada di teras rumahnya sekitar jam 6:30 malam, terlihat seorang perempuan yang tiba-tiba mendatangi Pak Winarto dengan baunya khas Melati, dengan pakaiannya seperti seorang ratu yang sering menemui dia di dalam mimpi, mendekati Pak Winarto yang kala itu sedang bersantai. Kemudian berjarak sekitar 2 meter di depan Pak Winarto. Pak Winarto ini juga karena mungkin adab kesopanan menerima tamu, dari beliau bersandar di kursi goyang, kemudian beliau duduk dan mempersilahkan wanita itu untuk
duduk di kursi yang ada di depan Pak Winarto. Perempuan ini tidak lantas duduk, malah perempuan ini berkata bahwa, "Winarto, kamu sekarang sudah kaya, hidupmu sudah mewah, dan semua itu adalah dari saya. Sekarang saatnya saya meminta imbal balik kamu untuk memberikan tumbal dari keluarga terdekatmu, entah istrimu atau anakmu." Seketika itu juga Pak Winarto dengan tenang mengatakan kepada perempuan tadi bahwa, "Kamu menemui saya malam itu, pagi itu, waktu pertama kali Pak Winarto bertemu, saya tidak pernah mengundang kamu. Waktu itu kamu juga yang menyuruh aku menyiapkan beras kuning dan dawet yang disediakan di ruang khusus satu kamar. Dan kemudian kamu juga mengatakan setiap Selasa Kliwon kamu akan mengambil beras kuning serta meminum dawet tadi. Lalu setelah itu saya lakukan, kamu benar-benar datang dan mengambil beras kuning serta meminum dawet tadi. Kamu ganti dengan emas-emas yang kamu tinggalkan. Dan ini saya tidak pernah meminta. Dan apa yang kamu tinggalkan berupa emas tadi adalah pembayaran dari beras kuning dan dawet yang sudah kamu nikmati." Di situ dengan senyum lembut menurut Pak Winarto tanpa amarah, perempuan tadi mengatakan bahwa dia akan tetap meminta tumbal sebagai ganti kekayaan yang sudah Winarto terima. Kemudian di situ Pak Winarto mengatakan lagi, kalau memang rezeki yang diterima ini adalah buah dari doa, usaha, dan juga rasa syukur kepada Tuhan, bukan dari makhluk yang lain seperti kamu, dan tidak ada hak untuk kamu meminta imbalan lebih lagi tentang kekayaan yang sudah saya terima. Dan kembali perempuan tadi berkata, kalau memang kamu tidak bisa memberikan tumbal, maka semua kekayaan yang sudah aku berikan akan aku ambil kembali. Dan Pak Winarto waktu itu dengan tegas mengatakan, silahkan kalau memang itu bukan hak saya. Dan semua ini saya yakini berasal dari Gusti Allah yang saya sembah. Kemudian perempuan itu menjawab, baik, kalau begitu saya akan pergi dan tidak akan lagi menemuimu ataupun memberikan kamu sesuatu.
Lantas Pak Winarto ini menegaskan bahwa selama ini apa yang saya terima dan yang sudah kamu ambil, dalam hal ini beras kuning dan dawet tadi, adalah sah seperti jual beli. Dan perempuan ini lagi-lagi tersenyum. Setelah ini, apa yang sudah saya berikan akan saya ambil sesuai dengan hak yang seharusnya kamu terima. Setelah itu, perempuan tadi berjalan dan tiba-tiba menghilang dari pandangan Pak Winarto, meninggalkan bau melati yang masih semerbak. Saat itu juga Pak Winarto masuk ke dalam rumah, lalu menceritakan apa yang dia alami tadi kepada istrinya. Dan di sini Pak Winarto berkata kepada istrinya untuk bersiap-siap apapun yang terjadi tentang kekayaan yang sudah dia miliki, satu saat akan hilang atau diambil kembali. Ya, karena memang istri Pak Winarto ini juga seorang yang bersahaja dan memang mengerti tentang apa yang mereka lakukan selama ini dengan kesepakatan bersama dan dengan keyakinan kepada Tuhan tentunya. Akhirnya malam itu juga, malam Selasa Kliwon itu, mereka berdua tidak menyiapkan apa yang biasa mereka siapkan, seperti beras kuning dan juga dawet yang ditaruh di kamar kosong. Waktu berjalan, kala itu tahun 1998, terjadi sebuah kerusuhan yang mengakibatkan banyaknya penjarahan di kota Solo dan juga pembakaran. Dan waktu itu toko sembako Pak Winarto ini pun tidak lepas, tidak selamat dari penjarahan dan pembakaran. Dan naasnya juga di situ beberapa karyawan mengalami luka bakar dan harus dirawat di rumah sakit. Dan semua biaya pengobatan itu juga ditanggung oleh Pak Winarto, sampai dia harus menjual aset-aset beliau, sampai kemudian beliau jatuh dalam hal ekonomi. Hanya tersisa rumah awal sebelum beliau ini mendapatkan kekayaan dari sosok yang dia panggil sebagai Nyai tadi. Pasca kejatuhan Pak Winarto dalam ekonomi ini, selang 1 tahun ada pergantian kepala desa yang memang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dan saat itu, karena memang Pak Winarto ini adalah seorang yang dianggap baik dengan segala kedermawanannya dan jasa-jasanya dalam membangun desa, entah itu jalan, entah beliau mewakafkan tanahnya untuk dijadikan lapangan badminton ataupun yang lain.
Seolah-olah semua warga ini sepakat untuk mencalonkan Pak Winarto sebagai kepala desa baru. Dan meskipun Pak Winarto waktu itu dalam sisi ekonomi berkurang jauh dengan sisa-sisa keuangan yang dia miliki, meskipun waktu itu tidak banyak, yang hanya cukup untuk membiayai kampanye atau pencalonan lurah. Dan nasib baik Pak Winarto ini dengan dana yang minim dibandingkan dengan pengeluaran calon lurah yang lain, beliau akhirnya terpilih sebagai kepala desa, bahkan sampai 2 periode. Dan sosok nyai yang beliau temui di 3 tahun yang lalu dan 3 tahun lamanya dia menjalankan ritual untuk menyediakan beras kuning dan dawet tadi, tidak pernah sama sekali menemui Pak Winarto ataupun keluarga. Demikian teman-teman, satu buah kisah yang sangat menginspirasi saya juga, dan semoga teman-teman juga bisa mengambil pelajaran bahwa sebuah keyakinan dan sebuah rasa untuk tidak memiliki sesuatu akan membawa sebuah perjalanan hidup yang lebih baik, karena memang rencana Tuhan akan selalu membawa kebaikan. Demikian kisah ini saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian. Mohon dukungan, like, komen, subscribe maupun share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking loro pan samya bali, sakeh ngomong pan sami mirudo, welas asih pandulu